soal asuransi itu baru muncul saat di persidangan. Iya. Belum terlalu. Dan sampai sekarang juga belum proven kan? Nggak ada satupun rumor itu yang bisa dibuktikan. Sampai di rumah karena itu udah robek dan robeknya itu saya tanya ke Tante Imelda Wongso. Terus katanya robeknya nggak di bagian jahitan. Oke. Tapi di bagian lain yang udah nggak bisa diperbaiki. Tapi nggak ada yang lihat, cuma ini pengakuan Jessica ya? Ada pembantunya. Pembantunya? Nah misterinya adalah pembantunya nggak pernah ada. Tapi nggak pernah hadir di persidangan dan nggak pernah juga diperiksa sebagai saksi. Udah nggak ada. Nggak pernah dipanggil juga? Nggak ada juga. Menurut lu Netflix fair nggak? Netflix kalau fair apa enggak? Nah ini perlu nih. Termasuk gini, karena ada 2 poin. Ya. Dua gini. Fair apa enggak Netflix itu akan tergantung sama posisi orang ini percaya Jessica salah atau enggak. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hai. Hai. Thank you loh. Gue tuh, Sama-sama. iya gue suka menginterview jurnalis deh. Kenapa? Gak tahu karena menurut gue keren aja kerjaan lo. Masa sih? Iya sama-sama menurut gue kerjaan terkeren tuh jurnalis kayak lo gitu deh. Apa kerennya coba? Kayaknya classy aja gitu. Nggak ya? Berat ya? Gak tahu ya. Berat ya? Gak tahu ya. Nah, tapi semua gara-gara Netflix sih lo ada di sini. Iya. Kenapa? Gak tahu deh semenjak film Netflix keluar jadi kayaknya trending nomor 1 berminggu-minggu. Opini publik. Gue ngeliat Instagramnya presiden juga isi komennya kok jadi Jessica gitu kan. Gak nyambung ya. Segitu berpengaruh Netflix yang cuma 1 jam. Sedangkan lo ngikutin kasus itu bertahun-tahun. Lo ada di pihak siapa sih by the way? Gak boleh berpihak dong. Sorry. Kalau jurnalis itu kan Soalnya harus tengah-tengah. Betul. Tapi kan sekarang kan kayaknya bolanya lagi jadi gantian ya. Oh gitu ya? Gue sih ngerasa dulu. Setelah gue nonton Netflix. Gue ngerasa tuh dulu tuh Jessica trial by media. Semua media tuh kayaknya Jessica. Jadi gue juga kena mungkin. Cuman sih gue masih tetap percaya kalau siapa lagi kalau bukan Jessica. Itu mau gue tanya. Siapa lagi? Itu dari 2016 udah gitu ya. Jadi dulu selama 4 bulan di proses penyelidikan. Ya. Penyidikan di Polda Metro Jaya. Emang kayak gitu posisinya. Ya. Mayoritas banget tuh percaya bahwa Jessica ini salah. Ya. Karena kan informasinya satu pihak aja nih. Dia Ya. gak ada ngomong. Mamanya gak pernah diwawancara. Belum ada Otto Hasibuan. Oke. Belum ada Otto Hasibuan. Baru masuk ke persidangan. Itu pun butuh hampir 20-an sidang dulu lah. Baru seorang Otto Hasibuan mampu mengubah posisi atau menambah lebih banyak orang yang percaya bahwa Jessica itu gak salah. Oke. Tolak ukurnya apa atau enggak? Kalau itu kan butuh nih media monitoring dulu nih. Kita lihat dulu nih sekarang benar Iya. gak? Kalau dulu tuh kelihatan gitu. Jadi awal-awal sidang untuk duduk di kursi yang selurusan Jessica dan tim pengacaranya tuh dikit. Awal-awal. Tapi udah mulai masuk ke pemeriksaan saksi, ahli gitu ya. Mereka udah mulai dengar sendiri bahwa sianidanya tuh banyak banget ya. Di dalam lambung almarhumah Mirna ternyata hanya 0,2 ya. Dan banyak hal lain yang membuat orang mulai ragu, akhirnya banyak juga yang ngisi, akhirnya full, bahkan deket-deket mau putusan tuh udah orang berdiri udah gak muat di ruang sidang. Sampai itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tuh udah disediain layar di luar, di lobi. Kayak nonton bola ya? Udah diumumin kalau mau nonton di luar aja, gak usah masuk. Oke. Gitu. Emang menurut lo apa yang membuat kasus ini semenarik itu? Selebritis bukan, ini bukan. Tapi kan kasusnya emang janggalnya menurut gue aneh ya. Janggalnya satu hal ya, janggalnya itu muncul jadi alasan kenapa di sidang. Karena pada saat momentum ada di sidang tuh, kejanggalan-kejanggalan itu jadi orang tuh pingin banget ngikutin terus. Ini gue penasaran nih sebenarnya bener gak sih? Itu di sidang, tapi kan kalau waktu di Polda Metro Jaya itu ya proses penyidikan, satu saya ingat banget ya. Itu kayak saya ceritain di dokumenter itu bahwa saya dengar tuh saya lagi duduk-duduk di lantai, lagi nunggu-nunggu lah. Biasa lah wartawan nunggu-nunggu di Polda Metro terus tiba-tiba ada pengumuman ada kasus nih gitu, ada kasus pembunuhan. Pembunuhannya pakai sianida. Kita pun gak terlalu familiar dong sama sianida. Banyak umumnya orang tuh
bunuh diri pakai racun tikus Iya. gitu yang mudah kita dapatkan lah dari Iya. toko-toko kelontong dimanapun itu ya. Tapi ini sianida apaan ya? Oh langsung riset, oh sianida, susah juga dapat sianida gitu Iya. ya. Oke itu satu. Terus beberapa hari kemudian langsung muncul bahwa oh ternyata korbannya perempuan. Dia baru nikah sebulan atau Iya. 2 bulan gitu ya. Terus ini banyak rumor lah ya seperti yang saya cerita, banyak rumor bisa jadi ini motifnya adalah cinta segitiga, Iya. bisa jadi ini terkait dengan mafia. Bisa jadi ini soal asuransi itu baru muncul saat di persidangan. Iya. Belum terlalu. Dan sampai sekarang juga belum proven kan? Nggak ada satupun rumor itu yang bisa dibuktikan. Itulah. Ada heboh. Nah itu kan kayak memenuhi unsur kayak sinetron kan. Iya. Mereka anak muda, ya nggak? Rich. Anak muda, orang-orang yang menengah ke atas Iya. semua. Terus ngapain saling bunuh? Pakai sianida pula. Di Gitu ya. tempat umum lagi. Di tempat umum lagi Iya. gitu ya. Terus kenapa harus di tengah di pusat Jakarta gitu loh. Terus waktu itu karena informasinya dari polisi bahwa oh ya ada bukti CCTV, ada bukti tuh di gelas ada sianida gitu ya. Baru kan kemudian terbuka di persidangan kan. Bahwa Oke. CCTV-nya ternyata jaraknya jauh banget. Sampai tuh di sidang itu ya. Diputer lagi tuh file asli dari Oke. CCTV itu oleh jaksa. Tapi ketika di zoom pixelnya pecah juga. Oke. Yang akhirnya hanya kelihatan bahwa memang ada pergerakan tangan dari Jessica dan itu nggak membuktikan apakah bener nggak dibuka dimasukin sianidanya. Oke. Apalagi nggak ada bukti dari rangkaian penyelidikan nih. Jessica itu adalah nih resi pembelian sianida itu nggak ada. Oke, tapi kalau yang gue ikutin dan ini dalam logika gue ya, Iya. aneh gak sih abis ada teman yang meninggal, celana yang dia pakai tuh hilang. Saya tanyain itu. Itu gak masuk akal ya? Saya tanyain langsung itu ke Oke, Jessica. jawabannya apa? Jadi ternyata dia bilang, kelihatan kan kalau mungkin kita juga bisa buka filenya ya. Bahwa Jessica itu di saat dia ditangkap itu badannya tuh gendut banget. Oke. Ingat gak waktu di sidang dia udah kurus banget. Oke. Nah dia bilang bahwa celana itu adalah celana lama yang udah ditinggal di Indonesia. Sorry. Dengan berat badan dia. Tapi itu celana yang dipakai pada saat pembunuhan itu? Betul. Itu celana dia pakai. Jadi dia udah gak punya baju lagi. Ceritanya kan dia balik ke Indonesia nih buat liburan doang. Oke. Bajunya gak ada nih. Oke. Nah baju yang ada itu hanya baju yang ukuran dia dulu belum segendut itu. Ingat gak dia tuh gendut banget. Bisa dibuka kok file-filenya di Google masih banyak. Dia gendut banget. Terus ketat. Ini jawaban dari Jessica ya. Ya. Ini ketat. Terus dia makanya sering turunin atau naikin. Karena itu ketat banget. Udah gimana sih kamu kalau kegendutan pakai baju yang kecil. Iya. Termasuk saat dia naik mobilnya suaminya almarhumah Mirna. Ketika mereka bawa Mirna almarhumah dari GI itu mau ke rumah sakit. Itu kan robek karena mobilnya tuh SUV tinggi. Oke. Jadi dia kan harus naik angkat kaki gitu. Akhirnya disitulah robek. Nah sampai di rumah, ini penjelasannya ya. Dan saya verifikasi juga tuh ke mamanya. Sampai di rumah karena ini udah robek dan robeknya itu saya tanya ke Tante Imelda Wongso. Kalau tadi jawabannya Jessica ya. Tapi ini dari pembunuhan ya? Ini dari pembunuhan. Oke. Dia balik terus katanya robeknya nggak di bagian jahitan. Oke. Tapi di bagian lain yang udah nggak bisa diperbaiki. Tapi nggak ada yang lihat, cuma ini pengakuan Jessica ya? Ada pembantunya. Pembantunya? Nah misterinya adalah pembantunya nggak pernah ada. Fiksi? Bukan. Pembantunya ada aslinya. Ada? Memang punya pembantu tapi nggak pernah hadir di persidangan dan nggak pernah juga diperiksa sebagai saksi. Udah nggak ada. Nggak pernah dipanggil juga? Nggak ada juga. Jadi gini, setelah pembunuhan itu terjadi, celananya Jessica itu robek, katanya dong ya. Habis itu hilang celananya, dia buang. Dibuang karena yang udah ngebuang nggak bisa dia apa dipakai. pembantunya? Pembantunya. ART ngebuang. Kebetulan yang aneh juga ya. Tapi keterangan pembantunya itu sempat ada di berita acara. Berita acara pemeriksaan itu berarti ada di proses penyelidikan. Oke. Tapi ketika di pengadilan itu nggak ada. Makanya itu menjadi pertanyaan dari tim pengacaranya Jessica kan, Oke. Otto Hasibuan. Kenapa di berkas ada, kemudian dia nggak dimintai keterangan. Itu salah satu poinnya. Kan kalau ada celananya mungkin, kalau dia nyemisiannya di kantong kan ada. Masih ada sisa sih. Mungkin ya. Tapi ini hilang ya, dibuang. Kalau menurut versi Jessica dan mamanya itu diminta dibuang karena robek di bagian yang nggak bisa diperbaiki. Oke. Kalau menurut versinya penyidik, itu bagian dari untuk menghilangkan barang bukti. Oke. Nah kan akhirnya konspirasi jadi banyak gara-gara Netflix ya. Tadinya kan gitu ya? Iya banget Dari lah. 2016 udah gitu tahu. Tapi kayaknya gak seheboh sekarang ya. Mungkin gara-gara TikTok, Gara-gara Instagram. TikTok, dulu tuh hanya di Facebook hebohnya. Iya kan, sekarang udah banyak kan. Nah yang gue juga aneh adalah, kan dia kan ngopi bertiga berempat sih? Berempat ya? Bertiga dong. Misalnya gue, lo Mbak Fris sama Made ya. Gue mati ini. Ini kan cuma lo berdua dong tersangkanya. Ati bikin kopi.
Agree gak? Gitu gak logikanya? Berarti Logik- menurut gue bapaknya Mirna menurut gue wajar sih karena anaknya mati nih. Iya kita harus memahamin itu dong. Iya dong. Dia kehilangan anak, Yap, udah yap, meninggal. yap. Selamanya pula ya. Kita Yap. harus memahami kedukaan yang dirasakan sama papanya dan juga keluarganya. Yes. Termasuk kembarannya diwawancara Betul, juga di dokumenter itu. Gitu. Tapi bener gue gak pilihannya antara lo Mbak Fris, Made atau yang bikin kopi dong? Itu, Apa ada pilihan lain yang kita gak tahu? nah itulah kenapa ada, itulah itu kan logika sederhananya ya. Jadi ini yang lagi dibuktikan dalam proses di penyidikan sampai ke pengadilan itu, Iya. ya kan? Termasuk dengan tersangka dan sekarang udah terpidana Jessica. Ya. Tapi kan di luar dari ini kan ada rumor nih, bahwa bisa jadi ada kan banyak tuh rumor yang beredar. Ini rekayasa nggak nih gitu ya? Ada pertanyaan. Rekayasanya Atau tuh ini ada modelannya kayak apa? Kalau penyebab kematian lain nggak nih Oke. misalnya. Termasuk penyebab kematian lain itu kan dibuka sama dokter Jaya ya. Ya. Yang itu tuh nggak dari 32 kali persidangan. Sidang pemeriksaannya si dokter Jaya inilah yang paling panjang tuh nggak dibuka jam 9 atau jam 10 pagi. Selesai jam 2 dini hari. Dokter Jaya doang. 12 dan lu disitu Karena terus. dia berani, benar. Karena dia berani bilang bahwa itu bukan karena cyanida, itu cause of death-nya adalah natural. Tapi menurut lu itu natural gak? Karena kalau kita lihat di Netflix ya, itu si manajernya aja gak pernah ngeliat ada orang mati di kursi roda sampai begitu gitu. Kayaknya gak natural deh. Makanya akhirnya di persidangan tuh jaksa hadirin ahli toksikologi, ahli racun. Ya, Pihak Jessica juga hadirin ahli racun. itu yang bikin. Dan dua-duanya beda pendapat ya. Yang satu berarti natural. Jaksa percaya bahwa ini penyebabnya adalah cyanida. Cyanidanya itu ada dari gelas, yang Ya. dari kopi yang diminum sama Ya. Mirna. Satu lagi dokter Jaya bilang bahwa ini hanya karena 0,2. Dia sangat yakin bahwa bisa diulang lagi tuh ya. Ada Ya. tuh bahkan diulang-ulang kayak viral lagi tuh pernyataan Ya, dokter ya, Jaya ya. bahwa penyebab matinya ya bukan karena cyanida. Oke. Tapi Nah, penyebab lain. lu kan sebagai jurnalis yang ngikutin dari awal banget ya. Lu bingung juga gak? Bingung banget lah. Bingung banget. Lu bingung gak? Iya bingung banget. Apalagi berada dekat ya. Maksudnya berada dekat dengan aktor-aktor yang selama ini tuh. Minimal gini. Kalau penonton atau netizen kan Ya. benar-benar sampai saat ini masih berada jauh. Tapi saya Ya. pernah berada dekat. Jadi 4 bulan itu termasuk ke Jessica ya. 4 bulan itu hanya bisa lihat Jessica tuh di bawah ya dari satu ruangan terus keluar buat diperiksa ke satu ruangan lain. Terus hanya bisa teriak-teriak, Jess gimana diperiksa apa. Dan dia diam aja gitu. 4 bulan tuh. 4 bulan. Tapi akhirnya pas masuk ke persidangan, saya bilang, nih kayaknya kan kalau di jurnalistik itu harus cover both side ya. Jadi Ya. kita tetap harus memberikan ruang kepada keluarganya Mirna gitu ya. Ya. Dengan segala kita bersimpati dan berempati sama kedukaan mereka gitu ya. Tapi juga harus tetap kasih ruang nih Ya. ke Jessica. Akhirnya kemudian saya bilang, nih caranya gimana ya. Padahal teman-teman wartawan itu disediain ini gitu loh, screen di luar. Terus ada speaker juga di luar. Jadi kalau mau ikutin sidang sebenarnya sambil duduk-duduk di lobi juga bisa. Bisa. Gitu. Tapi akhirnya saya putusin untuk gimana ya caranya supaya Jessica bisa bisa kenal dan bisa notice gitu. Ya. Jadi akhirnya saya duduk tuh, saya bilang tadi ya bahwa posisi duduk nih sangat menentukan. Posisi duduk sebelah sini itu pendukungnya Jessica. Yang percaya bahwa Jessica tidak salah, sebelah sini tuh posisi yang percaya sama Jessica salah. Oke. Akhirnya saya bilang, ini posisi mana yang paling kelihatan sama Jessica ya? Akhirnya saya duduk paling sudut di sebelah sini, Ya. yang kalau Jessica ngobrol sama Bang Otto Hasibuan aja itu pasti bisa ngeliat saya. Oke. Dan Oke. she look at you ya? Dan akhirnya iya kan. Ya. Akhirnya, tapi maksudnya kan dia tulis di dokumenter itu kan bahwa dia ngasih secara kertas, terus dia bilang I really like your red drop gitu ya. Terus netizen bilang bisa-bisanya ya dia masih bisa perhatiin baju orang gitu. Oke, gue stop dulu. Gue juga mikir gitu lagi. Iya kan? Kok bisa-bisanya dia nulis kertas ke lo? Atau paling liar adalah jangan-jangan dia naksir loh gitu ya. Ada paling liar. Tapi perlu dijelasin bahwa kan jurnalis itu ada beberapa jenisnya nih. Iya. Ada jurnalis cetak, ada jurnalis online, ada jurnalis TV. Nah kalau saya jurnalis TV itu setiap hari ini tampilannya kayak gini. Emang harus trendy gini ya? Karena kan ini visual audio, namanya juga TV ya. Iya. Ya nggak sih? Kita harus tetap jaga Iya. dan lain-lain. Jadi bayangkan sidang tuh mulai jam 9, saya udah mulai on air jam 6 sampai dini hari. Bentukan tuh harus kayak gini gitu. Oke. Ya. Jadi saya menduga, saya gak pernah nanya ke Jessica ya. Kenapa sih sampai notice gitu. Saya menduga dan bajunya tuh harus rapi banget kayak gini loh. Mungkin ya dia udah lihat nih di antara ratusan orang yang hadir persidangan. Ini orang nih rambutnya gak pernah turun. Make upnya tuh gak pernah luntur. Katanya pakai hairspray-nya ini ya? Rudy Suwarno ya kan? Di atas kayak kita. Iya. Oke, tapi dia beneran menulis secari kertas itu? Akhirnya, tapi itu tuh di sidang yang ke-20 berapa Oke, gitu. and then lu terima? Artinya udah lama gitu ya. So udah duduk saya jadi gimana caranya tuh dia harus bisa lihat saya dan saya tersenyum kembali gitu ya. Enggak ya?
paralel tapi ya. Ya. Tapi sebersamaan dengan itu juga meyakinkan Bang Otto, meyakinkan pengacara-pengacara yang lain. Ayo dong buka suara gitu. Ini ada ruang nih buat kalian. Kami tuh ngasih ruang loh ke keduanya. Keluarga korban sama kalian. Kalian gak manfaatin ini loh. Dan pendapat publik udah beredar nih. Kalau kamu udah salah. Gitu. Iya. Nah tapi kan Jessica gak percaya sama wartawan gitu. Akhirnya sampailah dia kasih surat itu. Dia kasih surat aduh lagi dulu. Saya balik. Ini surat yang sama saya balik gitu. Saya balas. Karena udah riset duluan dong. Namanya wartawan ya. Udah riset duluan. Wah dia lahir sama nih. Hanya beda 3 hari, dia 9 Oktober 1988, saya 12 Oktober 1988. Jadi tulislah, kita lahir di bulan yang sama, hanya beda 3 hari, tahun yang sama, sama-sama Libra, sama-sama penyuka warna biru. Saya mau bilang bahwa saya manusia, dan saya juga memahami kamu, tolong kalau ada yang mau kamu katakan versi kamu, ayo ngobrol. Gitu. Percayalah gitu. Terus saya terus, akhirnya udah tuh, bisa tuh, akhirnya mulai persidangan berikutnya dia udah mulai kasih eye contact gitu ya, kasih eye contact atau mulai nyapa. Akhirnya nih mulai nih sidang udah, kan ada jeda tuh. Setiap kali sholat zuhur atau apa kita pasti ada jeda. Akhirnya dia tuh gak langsung balik ke ruang tahanan, dia masih bisa berdiri. Akhirnya saya berdiri juga agak mendekat terus bilang, Jess boleh ya wawancara kamu sama wawancara tante. Oh iya oke. Bilangin ya ke tante dulu gitu, karena tante kan ada di luar gitu. Tante tuh siapa? Imelda Wongso. Oh oke. Mamanya Jessica. Karena mamanya tuh saya sampai 5 kali deh kayaknya saya gagal wawancara dia. Emang gak mau? Emang gak mau. Oke. Bayangkan saya bisa dari pagi sampai malam udah gelap tuh nungguin depan rumahnya Jessica di kawasan utara Jakarta. Hanya dilihatin dari horden gitu ya, bahwa ada wartawan nungguin, tante kita wawancara, dia gak mau. Oke, berarti thanks to your style ya. Untung lu nyentrik kalau sih. Pasti jas lu merah ya deh. Jasnya enggak sih, saya masih nyimpan jasnya warna hitam ketika. Tapi kan dibilang wardrobe ya, wardrobe itu berarti koleksi baju-baju 20 sidang sebelumnya kan ya, hanya outfit gitu ya di hari itu. Gitu. Oke. Dan akhirnya lu ngobrol nih. Akhirnya ngobrol. Tapi di stigma lu pasti walaupun lu jurnalis, lu mikir anjir ini gue interview pembunuh kayak. Lu udah kayak Ada dong pasti. Ada ya? Jadi paling awkward adalah momen pertama kali diizinin. Jadi saya izin ke Bang Otto, Bang Solo boleh gak ikut ke rutan? Oke. Jadi jeda sidang kan. Akhirnya ke rutan itu pertemuan pertama dong ya. Itu pertama kali berada di luar ruang sidang selain sama Jessica gitu, bareng Jessica ya. Dan ngomong face to face gitu ya? Dan ngomong face to face, tapi tetap dijeda sama satu pengacara gitu. Karena saya juga gak tahu mau mulai dengan omongan apa, kan gak mungkin tanya kabar dong. Enggak dong, kan udah di situ. Pasti gak baik aja dong di dalam rutan ya kan. Kabarnya tidak baik-baik saja iya kata dong, dia. gitu ya. Tapi apa? First question lu ke dia begitu lu Saya bilang, halo makasih udah izinin saya ikut di sini gitu ya. Terus saya nyimak aja karena Bang Otto sama pengacara kan ngobrol ya soal kasusnya sebagai outsider ya. Dia aja terus ikut, terus mulai berikutnya bisa ikut sama Tante Imelda Wongso untuk, ini dalam rangka untuk meyakinkan mereka ya bahwa saya pasti akan bersikap objektif, memberi ruang, tidak menjudge. Kalau mau ada versi kalian silahkan cerita ke saya. Jadi saya ikut, tapi saya boleh ikut ya ke rutan. Jadi misalnya Tante Imelda Wongso itu bawa makanan buat Jessica gitu ya ke dalam, saya juga ikut. Nah disitulah kenapa saya bilang di dokumenter itu lihat bahwa dia adalah sosok yang manja gitu. Padahal kan di hasil tes psikologi gitu ya, yang diumumkan waktu kami proses penyelidikan di Polda Metro Jaya sampai yang dibawa ke sidang itu kan berdarah dingin, terstruktur, terus dan selalu lolos bahkan lolos lie detector berkali-kali gitu ya. Tapi ada sisi, jadi nih, saya mau bilang bahwa konteks saya mengatakan itu di dokumenter itu bukan untuk mendebat psikolog gitu, karena kan kita nggak sekolah psikologi, lagi jadi psikiater kan mahal ya dan lama banget lah sekolahnya. Tapi mau saya bilang adalah saya menyaksikan hal yang lain gitu. Ini orang yang kayak biasa aja. Bahkan jauh lebih tidak dewasa dari orang yang umurnya 28 tahun ketika itu kami umur 28 tahun. Jadi makan disuapin sama mamanya nih. Ini lagi di rutan sama teman-teman yang lain terus makan disuapin gak ada ruang tunggu itu makan disuapin sampai Tante Imelda Wongso bilang, "Nih freezing kayak gini nih." Jess itu sampai kalau makan aja itu minta disuapin. Kalau kalau balik dari Australia bobo aja itu harus sama tante sama om. Jadi gimana ceritanya anak tante yang kayak gini tuh bisa bunuh orang? Oke. Saya bilang, oke tante, saya juga perhatikan lah bagaimana Jessica. Jadi kayak agak lain. Kenapa saya bilang agak lain? Karena kan Jessica bukan terdakwa atau tersangka ketika itu pertama yang
pembunuhan yang pertama saya temui dan berada dekat kan. Iya. Punya Tapi kan kalau kita nonton referensi Netflix kan biasanya emang kalau pembunuh berada dingin begitu gak sih? Yang kita gak sangka-sangka. Karena gue gak banyak nonton film sih. Nggak ya? Iya. Yang mungkin itu butuh, makanya saya bilang nggak dalam konteks untuk membantah hasil tes psikologi itu. Iya. Nah ini yang saya lihat dan selama berinteraksi sama dia ya. Ini saja. Oke. Tapi lu kaget gak begitu Netflix blow up? Netflix? Yes, tiba-tiba bolanya jadi ke kanan nih. Tadinya kan ke kiri nih. Oh gitu ya? Nah itu. Iya sih, gue sih ngapain ngeliat Instagramnya presiden aja isinya. Save Jessica ya? Yes. Menurut lu Netflix fair gak? Netflix kalau fair apa enggak? Nah ini perlu nih. Termasuk gini, kan ada 2 poin. Ya. Dua gini. Fair apa enggak Netflix itu akan tergantung sama posisi orang ini percaya Jessica salah atau enggak. Oke. Misalnya nih ya, saya nggak mau bicara soal statement dari narasumber lain, tapi misalnya statement saya. Ya. Jessica itu adalah sosok yang, saya menemukan sosok Jessica yang berbeda dari apa yang selama ini disampaikan bahwa hasil tes psikologinya kayak begini. Ya. Kalau orang yang percaya bahwa Jessica itu tidak salah, dia pasti akan nerima pernyataan itu. Ya. Itu kan dia nggak kayak gitu. Tapi kalau orang yang percaya bahwa Jessica itu salah, dia pasti bilang bahwa saya bela Jessica tuh. Oke. Iya dong. Oke. Ya Kak. Jadi ini akan tergantung banget posisi lo ada di mana. Iya. Iya nggak? Kalau positioning Anda kan Anda nggak mau jawab dong. Iya dong. Harus tetap berada di dekat. Jadi makanya kenapa tuh misalnya kayak ada yang persepsikan bahwa kamu bela Jessica ya? Enggak, karena tugas saya sebagai jurnalis, masa saya harus bilang bahwa iya dia ini banget, dingin banget atau nggak mungkin. Karena tapi oke deh, gitu. As a jurnalis, lu kan udah meneliti semua lah ya. Emang janggalnya apa sih menurut lu? Janggal apanya nih? Janggal keseluruhan kasusnya? Yes, the whole case. Apa yang janggal? Buat gue sih sangat tidak janggal. Celana di TKP dia buang robek. Kalau celana gue robek dia, menurut gue tuh janggal. Menurut gue ya. Kan gue awam ya. Kan gue teteh netizen ngejudge. Masa abis ngebunuh orang celananya hilang. Diminta buang kalau versi Diminta buang. Jessica. Apa? Sobeknya pas banget ya menurut gue ya. Terus masa sih janjiannya jam 6 datangnya setengah 4 2 jam sebelumnya. Terus ketiga, lu ngapain ya naruh paper bag di situ? Kalau paper bag itu nggak ada kan better dong. Kan kopi nih, ini kan paper bag di sini ya. Harusnya kalau ini nggak ada kan lebih jelas dong. Terus dia ngapain ya bolak-balik tengok gitu kayak nyari blind spot kamera yang nggak kelihatan. Menurut gua 4 itu sudah cukup membuat gua sebagai orang awam percaya I think you are the murderer karena harus ada the murdernya dong. Kalau nggak siapa lagi? Masa kalau kata Bapak masa setan? Ini bener gak? Masa setan? Berarti ini netizen yang setuju sama aliran hukum yang percaya sama circumstantial evidence itu. Gitu Iya. Tapi di sisi lain kan ada aliran hukum tuh yang konvensional. Ya. Kamu harus bisa buktiin apa sih motif Jessica bunuh Mirna gitu ya. Gimana cara Jessica dapat ininya? Sorry gue potong. Cyanidanya. Di Indonesia tuh kita butuh motif gak? Sambo gak butuh motif? Nah akhirnya kan kemudian balik lagi kepada case by case dan tergantung pada hakim yang mengadili itu. Gitu. Oke. Karena dari ratusan kita nggak tahu berapa banyak profesor hukum di Indonesia. Masing-masing tuh punya aliran. Tahu nggak? Jadi ada bercandaan bahwa ada lima anak hukum kalau ngumpul atau orang hukum ngumpul itu bisa ada 21 pendapat berbeda. Saking mereka punya pendapat berbeda. Jadi itu tergantung sama aliran. Oke. Nah makanya kan kemudian kalau di persidangan yang saya ikuti itu Bang Otto dan tim pengacara itu bawa aliran itu ya. Bahwa kamu nggak bisa buktiin motifnya. Terutama dari mana dan kapan Jessica tuh punya cyanidanya. Dan gak ada bukti langsung bahwa dia buka masukin cyanida. Karena kan CCTV-nya sendiri tuh pecah kan resolusinya ketika di zoom gitu ya. Jadi semua bukti-bukti tadi itu adalah bukti-bukti gak langsung. Yang mengatakan bahwa kalau kami wartawan tuh sering membahasakan secara sederhana buat kasih gambar ke pemirsa lebih sederhana nih. Bahwa gak ada bukti langsung Jessica yang memasukkan cyanida ke kopi dan kopi itu yang menyebabkan Mirna meninggal. Tapi gak ada bukti langsung juga bahwa itu bukan Jessica. Karena bagaimanapun kan Jessica yang ada di meja itu. Ya enggak? Dan lama lagi 30 menit sendiri. 33 atau 33 menit sendirian. Oke. Di situ ya. Dengan segala pergerakan-pergerakan yang tadi digambarin gitu. Jadi gak ada bukti langsung. Ini kan beda banget kalau misalnya case-nya ada pembunuhan pakai pisau tuh. Terus ada sidik jari di pisaunya.
ada yang meninggal, terus ada pula yang lihat dia nusuk orang itu gitu. Mutlak lah, nggak bisa diperdebatkan lagi. Makanya case ini jadi gede banget ya karena it's confusing sih. Setelah gue nonton Netflix, gue jadi punya sudut pandang yang berbeda sih menurut gue ya. Oh iya juga ya. Karena menurut gue 4 hal yang tadi gue sebutin menurut gue tuh udah kayak ketok palu aja. Lu sih gitu. Sana lu hilang, lu datang duluan. Oh satu lagi, gue ngeliat dia punya case di Aussie. Lu bayangin deh, kita pacaran nih. Gue putus sama lu. Gue sampai ngadu ke polisi, lu Mbak Fis gak boleh deket-deket gue. Berarti kan lu ganggu banget dong. Iya dong. Sampai gue lapor polisi berarti lu pol banget nih ganggunya. Dan itu ada di case Jessica dong. Di 11 catatan kriminal ada di situ kan. Itu dibawa ke sidang kok. Oke. Dihadirin. Oke. Waktu itu kan sempat itu ditanya ke Jessica ya. Itu mereka udah putus terus kalau istilah zaman sekarang itu hubungan yang toksik lah. Oke. Tapi kan di luar negeri memang sangat-sangat biasa ya kita kalau terganggu sama orang minta untuk dia jaga jarak, gak boleh mendekat sama kita, itu kan sangat biasa ya. Tapi berarti ganggu banget kali ya kalau kita bayangin nih. Gak tahu ya, tanya sama Patrick pacarnya Jessica ya. Maksud gue sampai cowoknya Iya. And then abis itu dikaitin lagi dia juga nabrak panti jompo ya. Karena ada kadar alkohol waktu itu ya. Oh oke. Tapi itu gak bisa kita jadiin dia jadi kebun birna juga sih. Itu poinnya kan, maksudnya bahwa ada gak relevansi dengan gak ada sih pembunuhan itu. Agree kalau itu gue, iya. Cuman ya kayaknya catatan rekornya mendukung aja ya gak sih? Kayaknya. Makanya lagi-lagi kan, bukti gak langsung sirkumstansial aja. Iya. Dan itu yang menurut lu dipakai sama jaksa? Dipakai sama jaksa sama hakim juga kan. Oke. Putusannya. Kalau kejanggalan lu yang menurut lu dibuat-buat, lu kan as a jurnalis kayak aneh deh nih. Waktu sidang kok begini sih gitu? Momentum yang paling, saya bilang tadi ya, sidang pemeriksaan ahli Dokter Jaya itu yang paling lama. Karena satu hal, hanya satu poin doang tuh. Soal di berkas itu ditulisin bahwa almarhumah Mirna itu setelah meninggal warna biru. Oke. Warna biru, oke. Ini sidangnya panjang banget ya, biru. Tapi waktu duduk Dokter Jaya cerita bahwa seharusnya ketika orang meninggal karena cyanida, dia harus red cherry, merah. Okay. Terus tiba-tiba tuh itu heboh banget ya. Jeda, sidang, kita istirahat, terus sidang dilanjutkan lagi dengan foto yang sama warna biru sebelumnya, kemudian udah dicetak jadi warna merah. Terus itu tiba-tiba udah ada di meja Hakim bin Sargultom. Bisa diputar lagi, silakan masih ada tuh di YouTube berbagai media sidang ini gitu ya. Sidang mengenai pemeriksaan Dokter Jaya. Terus sampai Bang Oto tuh marah banget kenapa kemudian Hakim udah punya bukti foto almarhumah Mirna red cherry. Padahal seharusnya kalau hukum acaranya, kalau memang jaksa punya bukti baru, itu harus dia izin, terus minta pengacara juga maju ke depan. Kalau kita lihat tuh di persidangan ya, maju ke depan terus izin untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Nanti majelis hakim akan bilang, oh iya ada bukti red cherry. Tapi perubahan dari yang sebelumnya warna biru, warna kulitnya ya, terus jadi red cherry itu juga jadi pertanyaan dong. Kenapa kemudian bisa berubah dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Itu yang bikin sidang itu sangat lama. Berantem di situ. Heboh banget. Penonton sidang juga ada yang tepuk tangan, bahkan teriak-teriak udah kayak stadion sepak bola. Iya, itu satu. Menurut lu ada lagi gak as a jurnalis yang ini kayak janggal deh? Kejanggalan lain mungkin itu ya tadi foto yang tiba-tiba bisa berubah. Foto bisa berubah. Cepat lagi ya, gitu ya. Terus yang kedua ini sih soal jumlah cyanida yang ada tersisa di perut gitu ya. Meskipun itu di luar dari ranah ilmu kita banget ya. Mungkin bisa jadi dalam 3 hari apakah akan terjadi pengurangan misalnya. Siapa yang bisa memastikan satu gini, kalau kita minum kan kita satu tegukan itu tuh berapa miligram sih? Satu tegukan kan gak ada tahu juga kan. Gimana membuktikannya? Tapi satu tegukan meninggal kan. Meninggal. Tapi kan kemudian yang bikin heboh itu kan gara-gara itu hanya 0,2 yang ditemukan di dalam lambung. Sisanya yang menurut Dokter Jaya itu gak menyebabkan kematian. Karena kita makan apel aja bisa 0,6 dalam perut kita. Kan itu keluar di persidangan ya. Ini saya kutip di persidangan semua ya. Iya. Yang gue pengen nih, waktu meninggal kopi itu kan berarti kan stay di situ dong. Akhirnya diamankan sama penyidik kan. Nah itu pas diperiksa ada cyanida dong. Ada. So somebody put it dong. Bener gak gue? Iya tapi somebody itu siapa? Nah itu pertanyaannya kan. Somebody ini sekarang Jessica yang sudah terdakwa ya. Secara hukum iya. Jessica. Secara publik sekarang sih menurut gue jadi pada gak percaya. Tapi apalagi gue di kopi itu ada cyanidanya dong.
Berarti somebody ada yang naruh dong. Bener gak? Iya, logikanya begitu. Dan di situ cuma ada Jessica kan ya? Gak ada orang lain lagi dong. Kecuali bartendernya ya? Bartendernya juga dimintai keterangan kan. Dan dia katanya udah melihat, keterangan dia ya. Dia memang melihat agak berubah warnanya gitu. Beda dengan warna kopi pada umumnya. Dan di CCTV itu gak ada orang lain yang mendekati meja itu kan? Yang tiba-tiba tak cabut. Gak ada juga dong? Sejauh ini di persidangan juga ditunjukin gitu, gak ada. So, it's just Jessica? Nah itu makanya, itu dasar pertimbangan kenapa memutus Jessica jadi 20 tahun penjara itu. Bahwa dia satu-satunya orang yang ada di meja itu dan berada 33 menit bersama dengan kopi yang diminum sama Mirna. Yang menurut hasil penyelidikan di situ ada cyanida dan ditemukan cyanida dan bukti faktanya adalah ada Mirna yang meninggal. Oke. Wah gila seru banget ya. Tapi bagaimana proses pembuktiannya itu loh. Jadi kayak itulah yang membuat ada ruang ya nggak sih gray area ya nggak sih? Iya gray area banget menurut gue sih. Oke, tapi pada akhirnya gue nggak tahu deh kalau hukum di sini tuh bisa kayak di luar negeri nggak sih, kita bisa trial ulang nggak? Minta diulang? Oh nggak ada trial ulang lagi yang kayak heboh seperti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2016 ya mungkin lebih tertutup dengan bukti-bukti yang lebih. Biasanya sih berkas aja kan. Makanya kan pengacara Jessica bilang mereka ada peninjauan kembali tapi itu berkas-berkas aja. Jadi nanti hakim itu akan meriksa bener gak ya ada bukti-bukti ini di pengadilan tingkat pertama itu pengadilan negeri, terus pengadilan tinggi dan juga nanti di kemarin ada kasasi. Tapi ini udah beberapa kali PK kalau nggak salah ya. Dan hasilnya? Meneguhkan putusan dari pengadilan tingkat pertama. Jadi sampai saat ini secara hukum putusan pengadilan ya Jessica tetap bersalah. Oke. Terus di Netflix gue lihat juga pas lagi mau diinterview tiba-tiba kayak di-cut gitu Jessica. Itu lo tau gak kenapa? Itu sebenarnya sempat ngobrol ya sama tim produksinya termasuk para produsernya di Netflix itu. Mereka bilang ya kita masih lobby banget nih untuk bisa dapat kesempatan wawancara Jessica. Oh gitu ya, jadi mereka lobby beberapa pihak untuk bisa dapat wawancara Jessica. Tapi saya juga gak nyangka ya, ada pernyataan terakhir kan dari juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa karena itu pandemi gitu ya, masih 2022-an gitu ya. Akhirnya gak boleh masuk ke lapas dan pakai Zoom gitu. Tapi gak nyangka juga bahwa itu singkat banget gak sih sekitar 1 menit sampai 2 menitan ya. Dia ngomong langsung di-cut bet-bet gitu. Terus kata ini terlalu jauh dan lain-lain terus langsung di exit gitu ya dari Zoom gitu. Setelah itu kan mereka ganti dengan diary Jessica ya. Ya itu dia sih framingan yang gue suka juga di Kenapa? Ya kayak seolah-olah tuh kayak gak boleh interview Jessica gitu loh. Jadi kayaknya itu kali ya yang bikin kenapa jadi pertanyaan saya juga ikut sih. Kenapa pertanyaannya kenapa gak diizinin gitu ya. Kenapa gak diizinin ya? Beberapa netizen kan nulis terpidana teroris aja bisa di. Ya tapi itu kan pasti otoritas punya alasan gitu ya. Ya. Tapi menurut lo there is something gak in this case? In your opinion? Ada sesuatu? Ya ada sesuatu yang lain gak selain sesimpel apa? Terakhir sih gue dengar ada asuransi which is gak terbukti ya. Bola-bola liar aja deh. Tapi saat lo di persidangan menurut lo ada kepentingan lain gak sih? Ada kepentingan lain itu perlu untuk kita verifikasi gitu. Karena ada spekulasi banyak banget lah spekulasinya. Ini karena si inilah, cinta segitiga lah, karena asuransi lah, ada hubungannya dengan mafia. Ada hubungan sama suaminya juga kan gue sempat gue dengar. Betul. Terus ada hubungan dengan ini. Dan akhirnya tuh pada akhirnya gak ada satu proses pun atau satu investigasi pun yang sampai saat ini membuktikan gitu ya. Karena kalau kita berani berspekulasi gitu ya, itu kan harus dibuktiin gitu. Karena itu kan serangan terhadap, ini bagaimanapun ya, Polri adalah sebuah institusi yang perlu kita hormatin ya nggak sih? Mereka udah melaksanakan tugas mereka gitu. Jadi ketika kita mempertanyakan misalnya, apakah ada oknum di Polri sendiri, itu harus ada buktinya. Sampai sejauh ini kan nggak ada buktinya nih, berarti kita harus percaya sama institusi Polri. Jadi ini agak susah untuk bisa mengejar membuktikan rumor itu ya. Jadi sampai tim produksi Netflix sendiri kan sebenarnya berharap ada sesuatu yang baru. Makanya kan ketika saya diwawancara itu dan mereka bilang, nih jangan dibilang ke siapa-siapa dulu ya, karena kita mungkin gak akan nayangin gitu ya. Kenapa nunggu wawancara Jessica? Oh kita benar-benar mau cari sesuatu yang baru gitu ya. Mereka mau
mau ini ada perspektif berbeda gitu. Saya nggak tahu kemudian perspektif berbeda ditangkap bahwa ada framing dari Netflix gitu, nggak ngerti juga ternyata begitu ya. Kalau Kayaknya penonton sih nangkepnya begitu ya. Gitu ya. Ya malah bolanya sih menurut gue sekarang jadi ke kanan ya. Menurut gue jadi bokapnya Mirna yang tersudut. Menurut gue ya jadi banyak blunder-blunder yang harusnya gak penting jadi wah ayo lo. Tapi berarti lu juga kenalan lagi sama bokapnya almarhum Mirna ya? Oh iya. Oke. Kenal secara personal malah ya, karena Pak Edi Darmawan Salihin itu adalah selain seorang Otto Hasibuan dan Jessica-nya sendiri, termasuk jaksa dan hakim yang itu nggak pernah absen di sidang. Dia datang terus. Every day? Setiap sidang. Oke. Setiap sidang dari pagi sampai malam juga ikut dia. Dia selalu ada di ruang sidang gitu. Mungkin kalau keluarga yang lain kan ganti-gantian ya. Misalnya kayak ada kembarannya Mirna kadang-kadang atau suaminya kadang-kadang datang gitu ya. Enggak yang setiap hari kelihatan gitu. Tapi Pak Edi itu setiap hari ada. Kenapa saya tahu begitu? Karena selalu bisa diwawancara di sidang gitu. Karena setelah break kami wawancara biasanya. Setelah jeda sidang kami biasanya wawancara. Beliau hadir terus. Oke. Karena kan banyak stigma kan kayaknya kalau gue nonton Netflix ya kan dia bilang Netflix itu sampah, atau dia kan gitu ya. Gue tapi gak usah langganan Netflix. Tapi gue tuh sebenarnya mengerti perasaan dia. Ya namanya juga anaknya mati ya. Jadi mungkin kan, orang tua ya. Iya namanya orang tua. Mungkin ya kan orang beda-beda ya. Ada yang nanggepinnya ya begini. Mungkin dia tipikalnya menggebu aja. Gue sih nangkepnya framingannya begitu. Cuman kalau mau diputer-puter ya I don't know. Tapi itu case yang menurut gue gak kelar-kelar. Dan menurut lo akan kelar gak nih? Enggak, gini. Gak akan kelar karena kan udah terbagi dua nih ya. Dalam arti bahwa kalau, ini ada dua kemungkinan kan. Kalau misalnya PK yang lagi peninjauan kembali yang lagi diajuin sama tim pengacara Jessica. Misalnya nih dikabulkan dalam arti Jessica bebas. Yang kecewa dan nolak dan gak percaya itu kan banyak juga kan. Yang percaya bahwa Jessica salah ini kok bisa sih. Pasti mereka juga akan langsung mengait-ngaitin bahwa sistem hukum di Indonesia bobrok dan lain-lain. Nah tapi kalau Jessica-nya juga ditolak nih peninjauan kembalinya gitu. Dia tetap harus dihukum 20 tahun, tetap harus menjalani 20 tahun penjara. Yang percaya Jessica gak salah juga akan teriak gitu. Jadi ya sekarang udah kadung ada dua kubu yang berbeda. Masing-masing percaya sama posisinya gitu ya. Masing-masing punya hasil analisis yang mereka bisa. Itu bisa ya mereka ya. Itu ratusan jam sidang tau gak. Tapi mereka bisa nemu ya. Si A bilang ini. Terus dicampur sama si B. Bisa nemu gitu loh. Aduh. Lu juga bingung ya. Gimana coba itu? Berarti itu salah satu case lu, salah satu investigasi lu yang gak akan lu lupain dong ya? Dead case? Sangat ya, karena bayangkan itu 2016 itu kan hanya 12 bulan. 1 tahun itu kan hanya 12 bulan ya. Saya menghabiskan 8 bulan ya sama kasus itu coba ya. 4 bulan di penyidikan di Polda, ya 3 bulan lebih lah. Sampai polemik pembahasan pasca sidang kan masih begini juga pembahasan. Ada yang percaya, ada yang gak percaya, analisis lah. Itu ya 8 bulan lah dari 12 bulan di 2016 itu ya hanya buat kasus ini. Oke. Karena lu jurnalis ya jadi gue bingung nanya ya. Karena di beberapa YouTube ya misalnya kita ada nonton yang diundang tuh Pak Otto udah pasti dia ke Jessica. Terus kalau bapaknya si Mirna almarhum pasti akan bela anak ya dong. Atau kemarin kita nonton podcast jaksa ya dia pasti akan di posisi dia. Iya dong. Nah kalau lu kan jurnalis gue juga bingung nih. Gue gak mau gue mau tahu isi hati lu tapi kayaknya lu tapi menurut lu ada kemarin kita nonton jaksa ngomong katanya tuh katanya cyanida itu nyangkut di tenggorokan katanya rumornya ada di podcast ya di podcast katanya saking keracunannya Mirna jadi racunnya belum sampai di lambung udah berefek sampai Mirna meninggal ada nggak di pengadilan sampai saking keracunannya Mirna jadi racunnya belum sampai di lambung nyangkut. Saya buat catatan ya. Itu saya nggak ingat betul ada pembahasan itu sih. Pembahasannya waktu itu yang dokter Jaya atau ahli toksikologi yang mereka hadirkan itu pembahasannya lebih ke kenapa tersisa begitu sementara di gelas ini banyak itu. Karena minumnya dikit, enggak ya? Nah, karena minumnya dikit seharusnya 3.500 mg itu banyak juga loh satu teguk gitu. Dan seharusnya nggak hanya 0,2 itu kan kecil sekali. Kecil sekali. Makanya kan kalau dari pihak jaksa bilangnya karena udah 3 hari bisa jadi ada apa tuh namanya orang udah meninggal itu bisa jadi berkurang gitu. Jadi ini ranah yang kenapa saya agak sulit menjawab ini ya. Ini kan ranah yang di luar dari bidang ilmu kita banget nih. Bayangkan tuh ahli kimia
ada lagi nih, ada dokter forensik, ada lagi lebih spesifik lagi soal racun gitu. Jadi agak sulit menjawab ini ya. Mungkin saya nggak tahu itu jaksa yang juga adalah senior saya di Fakultas Hukum ya, sama-sama di Fakultas Hukum Unpad gitu, mungkin punya data itu, jadi dia kemukakan di podcast itu ya. Tapi sehingga saya jadi poin utama pembahasan kenapa berantem itu adalah karena di sini ada 3.500, di sini 0,2, dan Dokter Jaya sendiri bahwa ekspertis dia bahwa biasanya itu bukan karena sianida, karena toh kita makan apel, kamu sebanyak 0,6 loh dalam perut. Ada sianidanya. Tapi faktanya itu di dalam tubuh Mirna ada sianidanya. 0,2. Di kopinya ada sianidanya. Lu udah kayak hakim ya. Tapi iya dong ya. Nah itu di kopinya kan? ada, di badannya ada. Dan matinya berarti. Di lambung. Di lambungnya ada ya. Kalau itu makanya saya nggak ingat yang soal tenggorokan ini ya. Oke, kita juga baru dengar ya deh ya. Katanya sih begitu. Nah, ada lagi nih kata jaksa, which is berarti senior lo ya. Kandungan cyanida 0,2 mili, tapi natrium, zat beracunnya itu 200 sekian miligram. Dan itu truth. Artinya itu fact di pengadilan. Aduh, kita harus buka data lagi ya. Cyanidanya emang 0,2. 0,2 ya, karena saya harus buka data lagi, karena saya bikin catatan itu ya. Karena kan ini detail banget dan berkaitan sama hal yang sangat substantif gitu ya. 3.500 di gelas dalam perut sisa begini gitu. Jadi saya harus buka lagi catatannya. Bisa jadi mungkin senior saya ini yang juga menjadi jaksa ini juga megang data gitu ya. Makanya mungkin bisa berani dia sampaikan di podcast gitu ya. Tapi sehingga saya poin yang tadi yang soal ada di tenggorokan itu nggak terlalu banyak dibahas dan nggak dibahas ya saya ya. Jadi kita coba buka lagi, masih ada mungkin bisa dibuka di YouTube ya sidang pemeriksaan Dokter Jaya, mungkin bisa sama-sama netizen justru yang bisa verifikasi itu apakah ada pembahasan, karena itu belasan jam banget ininya sidangnya dari jam 10 sampai jam 2 dini hari. Tapi yang proven itu adalah di tubuhnya Mirna 0,2 doang ya? 0,2 dan Dokter Jaya kenapa heboh banget itu kan bersikeras bahwa orang normal juga tetap ada. Karena kan kita bisa makan apel atau bahan makanan apapun yang bisa ada kandungan sianidanya dan itu tersisa segitu kalau di lambung. Itulah kenapa teriak-teriak gitu bisa teriak di ruang sidang ya. Kita semua ada sih, tapi nggak habis minum kopi kita meninggal juga kan ya. Thank you. Dia kayaknya percaya ya kamu ya, masih tim Mirna ya. Thank you lah, Thank you. Thank you.